Siang adik-adik. Siang. Bagaimana kabarnya ini? Baik. Mungkin adik-adik di sini pernah lihat saya atau ketemu saya di mana? Belum. Jadi ada pepatah mengatakan terkenal mengata saya. Jadi sebelum kita baku sayang, jadi izinkanlah saya memperkenalkan nama saya. Jadi nama saya Hizkia Rendau, saya mahasiswa aktif dari program studi di tingkat Kabupaten ND. Saya sekarang semester 3, tingkat 2, semester 3. Saya tinggal di asrama Akber, tepatnya di belakang kampus Akber. Dan asal saya dari Wengapu, Sumba Timur. Status sudah menikah. Ini mungkin adik-adik sudah tahu tujuan saya untuk kemari? Belum. Jadi tujuan saya kesini itu untuk memberikan sedikit informasi kepada adik-adik orang tentang bahaya seks di kalangan remaja. Ini bahaya seks mungkin atau seks bebas mungkin tidak asing lagi buat adik-adik orang. Atau di sini ada yang tahu apa itu seks bebas? Yang tahu bisa angkat tangan. Silakan perkenalkan nama serta. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Filista Mio, biasa disapa Intan. Jadi menurut saya pengertian dari seks bebas itu adalah sebuah perbuatan zina yang dilakukan tanpa adanya suatu pernikahan atau suatu hubungan yang sah. Bagus, 100 buat kita. Silakan. Jadi sebelum saya masuk ke inti pembahasan kita pada siang hari ini, saya bagi BTS supaya adik-adik bisa baca sedikit. Ini jangan hanya pakai kipas ya, tolong kipas. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh adik Intan sudah betul. Dan di sini saya ingin melengkapi. Jadi ini seks bebas itu adalah aktivitas seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sama dengan zina. Perilaku ini dinilai sebagai perilaku seks yang menjadi masalah sosial bagi negara kita pada saat ini karena dilakukan di luar pernikahan. Jadi adik-adik yang perlu adik-adik ketahui di sini, seks bebas itu bukan hanya tentang zina atau yang adik-adik biasa tahu, tapi seks bebas di sini ini berpegangan tangan juga itu seks bebas, berciuman itu masuk dalam seks bebas juga. Jadi adik-adik jangan pikir bahwa seks bebas itu hanya perbuatan zina atau apa. Jadi seks bebas itu bisa berciuman, berpegangan tangan. Dan di sini saya menjelaskan. Ini pasti adik-adik ini bertanya tuh, ini apa yang menyebabkan seks bebas itu terjadi? Dari sini atau ada yang tahu penyebab dari seks bebas? Belum. Jadi di sini saya jelaskan sedikit tentang ini penyebab dari seks bebas ini. Seks bebas yang pertama ini penyebabnya dari tekanan teman sebaya. Jadi kalau misalkan ini yang atau ada di sini juga ada penyebabnya. Tapi biasanya itu ada, saya pernah dengar kalau mau lagi pasti mau bilang ini ada sedikit apa ini perilaku seks bebas di antara hubungan itu tuh. Jadi di sini yang adik-adik perlu ketahui penyebab dari seks bebas ini yang pertama itu dari tekanan dari teman sebaya, bisa dari pacar,
pacaran yang biasa ada ketemuan tempat jalan itu bahaya. Terus yang kedua ini kurangnya informasi tentang seks bebas. Jadi adik-adik sekarang harus pintar-pintar cari, kalau mau cari di internet atau mau apa gitu, cari informasi tentang seks bebas yang akurat. Jangan cari tentang apa perilaku seks bebas itu yang tidak akurat. Kan biasanya sekarang muncul di website atau media sosial banyak informasi-informasi yang tidak jelas tentang seks bebas tuh. Terus yang berikutnya ini ada tentang pengaruh media sosial. Adik-adik mungkin tidak asing lagi tuh tentang konten-konten seks bebas yang sekarang biasa ada di Facebook, TikTok, itu yang berbau pornografi. Sekarang terlalu rawan sekali sekarang di media sosial. Jadi adik-adik harus pintar-pintar menggunakan media sosial zaman sekarang. Apalagi sekarang ini kemajuan teknologi sudah semakin canggih. Banyak website belum bilang penipuan, ada yang bilang ini apa giveaway pas kita klik dia punya link, ternyata itu merujuk pada sebuah video pornografi. Terus yang berikutnya perubahan hormon. Jadi adik-adik yang baru memasuki usia pubertas itu hormon seksualnya sangat kuat. Jadi rasa ingin tahu atau dorongan tentang ini apa suka tentang dengan teman sebaya itu, kalau suka puber itu sangat kuat hormon pubertas. Terus yang berikutnya ini faktor dari yang mempengaruhi hubungan sosial itu bisa dari masalah keluarga. Kenapa saya katakan begitu? Biasanya anak-anak yang broken home atau yang biasanya kurang dekat dengan bapak mama orang tua gitu, itu mereka sangat rentan sekali melakukan pergaulan seks bebas. Jadi ini pergaulan seks bebas itu bukan hanya dari faktor media sosial atau dari teman sebaya, bisa dari keluarga juga kurang pendekatan begitu. Terus masuk lagi di dampak dari seks bebas. Jadi dampak dari seks bebas ini yang pertama, supaya adik-adik ketahui dampak dari seks bebas itu pertama ini kehamilan yang tidak diinginkan. Apalagi adik-adik sekarang kan masih dalam bangku sekolah tuh. Jadi kalau adik-adik mau ini berpacaran atau apa berpacaran dengan sehat saja, jangan terlalu ikut. Biasanya orang bilang bucin terus ikut pacarku mau, ajak tempat jalan mau. Itu sekarang bahaya dan dampak seks bebas itu kehamilan yang tidak diinginkan. Bisa-bisa kita terlalu stres atau depresi, kita bisa aborsi. Sekarang kan banyak kejadian aborsi itu. Adik-adik kalau yang biasa lihat sekarang di video sosial, banyak anak-anak yang umur 17 tahun hamil di luar nikah terus melakukan aborsi, terus mereka ketahuan dimasukkan dalam penjara. Itu kan ini tindakan upaya membunuh seseorang. Terus yang berikutnya hubungan seksual ini, seks bebas ini dapat menimbulkan penyakit ini menular seksual. Yang pertama kita bisa tahu apa adik kan? Betul, HIV itu sekarang rawan sekali. Masalah ini penyakit menular seksual sekarang di Indonesia semakin naik. Itu yang pertama, HIV. Ada raja singa bagi yang laki-laki ini dan sebuah gonta-ganti pacar biasa ada ketemu di malam-malam, itu banyak sekarang penyakit menular seksual yang raja singa. Terus ada sifilis, itu sekarang rawan sekali. Terus ini trauma psikologis bagi adik-adik sama adik yang perempuan ini. Jadi kalau mau yang dampak dari seks bebas ini bisa menyebabkan trauma psikologis. Ada yang stres, yang gantung diri, ada yang sampai tidak mau keluar rumah, tidak mau berinteraksi dengan orang tua atau lingkungan. Itu dampak dari seks bebas.
gangguan hubungan sosial kita saat orang tahu selalu ini terkurung di dalam rumah atau karena malu, terus ini jarang untuk berinteraksi dengan teman sebaya ini tetangga atau keluarga. Terus yang terakhir ada hambatan pencapaian cita-cita. Jadi saya mau kasih tahu ke adik, kalau mau pacaran sehat-sehat, jangan sampai pacaran itu menjerumuskan kalian ke dalam suatu hambatan yang menjadi penghalang cita-cita kalian. Jadi kalau mau pacaran, kalau mau cari teman atau cari pacar, harus pintar-pintar, jangan cari teman pergaulan yang menjerumuskan kalian ke dalam seks bebas. Itu. Terus saya jelaskan bagaimana cara pencegahan dari seks bebas. Yang pertama, kita harus cari informasi yang benar. Bisa kita tanyakan kepada orang tua atau guru kalian, bisa di dokter tentang masalah-masalah seksual yang marah atau tentang kesehatan reproduksi. Apalagi bagi yang perempuan, bisa, jangan malu-malu kalau tanya orang tua atau guru. Terus adik-adik kalau mau menghindari seks bebas, adik-adik harus terbuka dengan orang tua atau misalkan kalian punya pacar atau biasa aja kalian, kalian harus kasih tahu di kalian orang tua, supaya orang tua kalian cari jalan keluar, jangan hanya tahu bucin terus ikut mau pacar pinggir jalan. Terus ada belajar menolak. Misalkan ada ajakan maupun dari teman pergaulan atau dari pacar untuk melakukan seks bebas, usahakan kalian harus belajar untuk belajar mengatakan tidak demi masa depan kalian. Jadi sekarang adik, saya tekankan untuk belajar memang sekarang untuk menolak ajakan dari pacar atau teman sebaya yang menjerumuskan kalian ke dalam seks bebas. Terus ini yang berikutnya ada pilih teman yang baik. Nah itu yang saya omong tadi, kalau mau berteman, cari teman-teman yang tidak menjerumuskan kalian ke dalam seks bebas itu. Jangan cari teman yang suka keluar malam, suka ke klub malam atau ke tempat pesta. Biasa kan sekarang orang perempuan suka sekali ke pesta, apalagi waktu ada acara-acara kos gitu, kan sudah pasti laki-laki banyak ya. Terus yang berikutnya fokus pada pendidikan. Yang saya mau katakan, masa depan kalian sekarang lebih penting daripada pacaran. Bila kalian tidak pacaran sekarang, kasih putus, kasih tahu, tunggu nanti saya sukses, baru kita pacaran kembali. Paling fokus ke masa depan. Terus yang berikutnya menunggu kepuasan bagi adik-adik. Kalau kita mau omong tentang kematangan, kita tunggu sampai kita selesai, sampai kita sukses nikah baru kita lakukan hubungan seksual. Jangan kita baru umur 16 tahun kita sudah lakukan hubungan seksual, ujung-ujungnya hamil di luar kita harus. Hampir malu kan? Dan kamu teman-teman yang lain sudah sukses, terus kamu sibuk cari konvers, cari uang pokok, urus rumah tangga, baru lagi belum ada penghasilan, ujung-ujungnya pinjam, KDRT ini selesai sih. Nah, jadi di sini adik-adik saya mau tekankan kepada kalian, apalagi kalian ini masa depan masih lebih cerah. Kalau kalian mau perbaiki sekarang, perbaiki dulu. Ingat, cari pasangan yang baik, ajak. Misalkan kalau itu ada yang ajak untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita bangun
kurang dan salahnya saya minta maaf. Jadi di sini ada atau adik-adik mungkin ada yang mau bertanya tentang bahaya seks bebas tadi. Yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan. Ya, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya ingin bertanya, cara mengatasi orang yang sudah kecanduan dengan seks bebas itu bagaimana, Pak? Karena seks bebas itu bisa membuat orang juga kecanduan. Cara mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih Adik Siska. Pertanyaan sangat bagus. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan waktu dan kesempatannya. Saya Bapak, Perkenalkan nama. perkenalkan nama saya Alvin Bapak. Alvin, ya, silakan. Apa Saya di pertanyaan? sini ingin bertanya. Sekarang kan waktu-waktu masih anak muda butuh pergaulan. Saya mau ingin cari tahu pergaulannya yang benar bagaimana, Bapak? Oke, bagus sekali dari adik Alvin ini. Ya, Pertanyaan yang bagus sekali. Ini mungkin adik-adik dari yang di belakang ini ada yang ingin bertanya. Saya lihat tadi loh, macam kayak ada bahas sesuatu. Oke, baik ya, saya sambil menunggu adik-adik di belakang menyiapkan pertanyaan, saya langsung menjawab pertanyaan dari adik siapa tadi? Siska ya. Ini bagaimana cara mengatasi ini yang kecanduan seks bebas tuh? Oke, jadi baik di sini. Ini yang saya tahu ya. Jadi cara mencegah ini orang-orang yang sudah terlalu kecanduan dari seks bebas itu yang pertama, kita sebagai mungkin ada teman atau apa yang terlalu kecanduan, kita itu harus ini rangkul dia untuk ini apa ya, menghindari seks bebas. Itu yang pertama. Terus kasih tahu dia bahwa ini bahaya dari seks bebas itu apa-apa saja. Terus ini usahakan kasih tahu dia untuk memilih ini pergaulan itu yang baik. Kasih tahu dan juga kasih tahu ini edukasi ke dia ini untuk ini rajin-rajin membaca ini apa ya, tentang berita-berita yang ini tentang kesehatan reproduksi yang itu bisa ini mencegah ini apa ya, bagi orang-orang yang sudah kecanduan itu seksual, dan bisa kasih tahu dia untuk kalau ada masalah atau apa, kasih tahu saja, bisa langsung cerita ke kau apalagi ini kan kok beda ini omong tentang temannya kecanduan. Jadi kalau ada masalah bisa langsung cerita atau curhat. Mungkin itu saja jawaban yang saya berikan. Ini saya lanjut ke pertanyaannya. Siapa tadi? Ada siapa? Alvin Bapak. Ada Alvin. Apa tadi? Bunyi pertanyaan? Bagaimana dalam pemuda itu butuh pergaulan? Bagaimana cara pergaulannya yang benar, Bapak? Oke, jadi pertanyaan dari adik Alvin itu ya lebih tepatnya konkret lah dari pertanyaan adik Siska, sama. Jadi kita kalau mau memilih pergaulan yang baik dan sehat, kita harus cari pintar-pintar dari teman yang tidak ya, yang jarang keluar malam atau jarang berpesta-pesta, jarang ke klub malam, atau yang jarang ini apa, jarang pokoknya cari teman yang tidak membawa kau ke
hal-hal yang buruk itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, perkenalkan nama. Baik, Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evril. Di sini saya mau bertanya, apakah faktor pencegahan, apakah yang Bapak ketahui dalam faktor pencegahan seks bebas itu hanya komunikasi dengan orang tua dan pilih teman yang baik saja atau masih ada? Jadi sini saya tekankan satu kali lagi kan, tadi saya sudah jelaskan tuh. Pencegahan itu yang pertama komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Sebenarnya masih banyak, jadi saya jelaskan lagi. Memang bukan hanya komunikasi dengan orang tua saja, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga atau teman terdekat tentang bahaya seks bebas ini. Kita bisa minta pendapat dari orang juga bisa, bukan hanya dari orang tua saja sih, bisa dari teman, mungkin kok teman yang ada di sekolah atau tetangga, bisa kok bercerita dengan orang, terbuka dengan orang, minta solusi atau pendapat bagaimana cara menghindari seks bebas. Terus ini cara pencegahan yang kedua tuh, kita bisa menghindari itu yang seperti yang saya jelaskan ke sahabat tadi, adik Alvin, pintar-pintar cari teman yang tidak menjerumuskan engkau ke dalam hal-hal yang buruk. Itu contohnya ke dalam pergaulan seks bebas. Mungkin itu saja jawaban yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Ada lagi yang bertanya? Tidak lagi? Oke, jadi saya di sini mau kasih pertanyaan, mau evaluasi kembali mungkin apa yang saya jelaskan tadi adik sudah mengerti atau belum. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi yang tahu langsung angkat tangan ya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada adik-adik, ini mungkin adik-adik tahu apa definisi dari atau penelitian dari ini seks bebas? Yang tahu langsung angkat tangan ya. Oke, silakan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Angelina Wali, biasa dipanggil Alin. Jadi seks bebas itu aktivitas seksual yang terjadi di luar pernikahan. Bagus sekali. Tentang jawaban Alin, jawabannya benar. Mungkin ada lagi yang mau menjawab pertanyaan dari saya? Bisa langsung angkat tangan untuk perkenalkan nama. Tidak lagi. Terus ini saya masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Ini mungkin adik-adik masih ingat apa yang ini faktor apa saja yang mempengaruhi ini hubungan seks bebas tadi? Yang tahu bisa langsung angkat tangan untuk namanya. Oke, silakan. Pengaruh dari teman sebaya, Ya. terus kurangnya komunikasi atau karena ada masalah dengan keluarga, kalau tidak orang tuanya broken home, tidak masalah ekonomi juga, bisa juga Masuk. dengan pergaulan yang terlalu luas. Bagus. Tentang jawabannya betul sekali. Terus saya masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ini saya mau tanya, apa saja sih ini dampak-dampak dari pergaulan seks bebas tadi? Yang tahu bisa langsung angkat tangan. Oke, silakan. Adik siapa tadi? Evril, silakan Evril. Kehamilan yang tidak diinginkan, Masuk. gangguan hubungan sosial, trauma psikologi, dan
seks bebas? Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, Pak. Ya silakan adik Alvin. Ya. Silakan. Berkomunikasi dengan kakak atau saudara yang bisa bisa tahu cara mencegah seks bebas. Ya. Atau dengan bisa juga komunikasi dengan kawan-kawan atau kakak yang tenaga kesehatan untuk menjelaskan tentang seks bebas. Bagus. Tepuk tangan buat Alvin. Betul atau adik-adik ada yang mau tambahkan selain dari meminta atau berkomunikasi terbuka dengan orang tua, kakak atau saudara? Silakan adik Intan. Ya kalau menurut saya sih doa juga perlu untuk menguatkan iman. Siap. Tepuk tangan. Oke, jadi baik. Ini selesai sudah ini penjualan saya pada hari ini. Saya berterima kasih kepada adik-adik atas kerjasamanya ini dalam berapa menit tadi. Jadi saya di sini ini meminta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan atau salah. Mungkin adik-adik bisa maafkan, dan ini edukasi yang saya kasih tadi bukan hanya sampai habis hari ini. Jadi adik-adik bisa ini menyebarluaskan, mungkin misalkan nanti kalau ada kawan-kawan yang ada masalah atau tanda-tanda yang merujuk pada seks bebas, adik-adik itu bisa paham sekarang. Jadi adik bisa langsung edukasi saja. Oke, jadi baik. Ini saya menutup sesi kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan sekian dan terima kasih.